Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Putra Pratama dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 10 yang berjudul bioteknologi. Yang pertama ada pengertian dan prinsip dasar bioteknologi serta jenis-jenis bioteknologi. Sebelum bioteknologi modern berkembang, nenek moyang kita telah memanfaatkan bioteknologi sederhana untuk menghasilkan produk makanan. Bioteknologi tersebut dikenal dengan bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional telah banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio atau hidup, teknos atau teknologi, dan logos atau ilmu yang secara harfiah berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara konvensional, bioteknologi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara itu, dalam perkembangan lebih lanjut bioteknologi dapat juga didefinisikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Berikutnya ada jenis. Kemudian, bioteknologi modern. Perkembangan ilmu-ilmu biologi seperti mikrobiologi, biologi sel, biologi molekuler, biokimia, dan genetika sangat menentukan perkembangan bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern, manipulasi tidak hanya dilakukan pada kondisi lingkungan maupun media tumbuh, tetapi manipulasi juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup yang digunakan atau rekayasa genetika. Oleh karena itu, bioteknologi modern sangat erat dengan rekayasa genetika. Meskipun demikian, penerapan bioteknologi modern tidak selalu menggunakan teknik rekayasa genetika. Jenis-jenis bioteknologi. Jenis-jenis bioteknologi terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional atau disebut juga bioteknologi tradisional masih menggunakan teknik dan peralatan yang sederhana. Pada bioteknologi konvensional, prosesnya memanfaatkan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Manipulasi yang dilakukan pada bioteknologi konvensional hanya pada kondisi lingkungan dan media tumbuh atau substrat. Manipulasi ini belum sampai tahap rekayasa genetik. Jikapun ada, rekayasa yang dilakukan bersifat sederhana dan perubahan bahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Bioteknologi modern memiliki 3 teknik. Yang pertama, DNA rekombinan. DNA rekombinan adalah teknik mengubah susunan DNA suatu organisme dengan cara menyisipkan gen asing ke organisme tersebut sehingga diperoleh sifat yang tidak dimiliki sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Yang kedua, ada fusi protoplasma. Fusi protoplasma disebut juga teknologi hibridoma, adalah teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda, sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Penggabungan dua sel tersebut berlangsung dalam suatu medan listrik. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Yang ketiga, ada kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Prinsip kultur jaringan adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Dalam teori tersebut, dikatakan bahwa setiap sel mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru
apabila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Berikutnya, ada produk bioteknologi dan dampaknya bagi kehidupan. Sekarang ini, bioteknologi berkembang makin pesat. Dari perkembangan bioteknologi ini, dihasilkan produk dan jasa yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Namun, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari produk bioteknologi tersebut jika banyak diterapkan dalam kehidupan. Yang pertama, ada penerapan bioteknologi. A. Bidang pangan. Penerapan bioteknologi dalam memproduksi makanan dan minuman merupakan aplikasi bioteknologi tertua. Bioteknologi ini sering dijumpai pada bioteknologi konvensional melalui proses fermentasi. Ada juga bioteknologi pangan yang lebih modern, misalnya protein sel tunggal atau PST dan mikroprotein. Protein sel tunggal atau PST adalah suatu istilah untuk menyebut protein yang berasal dari organisme uniseluler atau multiseluler yang strukturnya sederhana. Protein sel tunggal dapat dibuat dari bakteri, algae, maupun jamur. Sel mikroorganisme tersebut selanjutnya ditumbuhkan dalam sistem biakan berskala besar. Yang kedua ada mikroprotein. Mikroprotein merupakan makanan sumber protein yang berasal dari miselium jamur. Mikroprotein dihasilkan melalui proses fermentasi oleh jamur Fusarium graminearum menggunakan bahan-bahan seperti glukosa, garam amonia, serta zat hara lainnya. Mikroprotein mengandung 47% protein, 14% lemak, 25% serat untuk diet, 10% karbohidrat, 3% abu, dan 1% RNA. B. Bidang pertanian dan peternakan. Bioteknologi modern banyak diaplikasikan di bidang pertanian dan peternakan dengan memanfaatkan teknik DNA rekombinan. Teknik tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh bibit unggul. Proses yang dilakukan dengan memindahkan gen unggul dari suatu organisme ke organisme lain melalui perantara mikroorganisme. Aplikasi ini dapat dilihat pada proses pembuatan DNA rekombinan tumbuhan dengan menggunakan vektor Agrobacterium tumefaciens. Bakteri yang tersebut dipilih karena mempunyai plasmid TI atau tumor inducing yang dapat bergabung dengan DNA tumbuhan. Beberapa contoh aplikasi bioteknologi modern di bidang pertanian sebagai berikut. Yang pertama, padi transgenik. Teknologi DNA rekombinan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh tanaman padi transgenik. Contoh tanaman jadi rojo lele transgenik yang mampu mengekspresikan lactoferrin dan tanaman padi yang tahan terhadap cuaca dingin. Yang kedua, bunga anti layu. Hormon pertumbuhan yang mengakibatkan bunga menjadi layu adalah etilen. Kelayuan pada bunga terjadi akibat adanya gen sensitif pada mahkota bunga. Jika gen tersebut diganti dengan gen yang kurang sensitif, kelayuan pada bunga dapat ditunda. Yang ketiga, buah tomat tahan busuk. Tomat tahan busuk atau yang lebih dikenal dengan nama flower saver merupakan buah hasil rekayasa genetika. Tomat flower saver diciptakan dengan cara menyisipkan gen anti beku yang diperoleh dari ikan flounder, yaitu jenis ikan yang mampu hidup dalam perairan sedingin es di Antartika. Ikan flounder tersebut mempunyai gen anti beku yang disebut gen antisense yang dapat menghambat enzim polygalacturunase atau enzim yang dapat mempercepat kerusakan dinding sel buah tomat. Yang keempat, ada tanaman kapas anti serangga. Tanaman kapas transgenik anti serangga diperoleh dengan memasukkan gen delta endotoxin Bacillus thuringiensis ke tanaman kapas melalui teknik DNA rekombinan. Selanjutnya, tanaman tersebut akan memproduksi protein delta endotoxin. Berikutnya ada pemanfaatan bioteknologi dalam bidang peternakan, yaitu pertama, sapi perah dan hormon manusia.
Teknologi DNA rekombinasi mampu menyisipkan gen lactoferrin dari manusia yang memproduksi HLF atau human lactoferrin pada sapi perah. Yang kedua, bovine somatotropin atau BST. Teknologi ini dilakukan dengan menyisipkan gen somatotropin sapi pada plasmid Escherichia coli yang menghasilkan BST. BST yang ditambahkan pada makanan ternak dapat meningkatkan produksi daging dan susu ternak. C. Bidang kedokteran. Bidang kedokteran terbagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama, antibiotik. Pembuatan antibiotik termasuk penerapan bioteknologi konvensional. Antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Yang kedua, insulin. Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas dan berfungsi mengatur kadar gula dalam darah. Yang ketiga, vaksin transgenik. Vaksin adalah siapan antigen yang dimasukkan ke tubuh untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal pembuatannya menggunakan prinsip fusi protoplasma. Fusi protoplasma dilakukan dengan menggabungkan dua sel dari jaringan yang sama atau dua sel dari organisme yang berbeda dalam suatu medan listrik. Fusi tersebut menghasilkan sel yang dapat menghasilkan antibodi sekaligus memperbanyak diri secara terus-menerus, seperti sel kanker yang dinamakan antibodi monoklonal. Yang kelima, interferon. Interferon adalah protein yang dibentuk secara alami oleh sel-sel sistem imun, misalnya sel darah putih dan fibroblast. Secara komersial, interferon diproduksi dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan. D. Bidang lingkungan. Aplikasi bioteknologi di bidang lingkungan digunakan untuk menangani pencemaran lingkungan. Pada proses pemurnian logam, bahan-bahan tambang yang diperoleh umumnya masih terikat dengan bijinya atau kotoran. Oleh karena itu, diperlukan bahan kimia untuk memurnikannya. Namun, bahan-bahan kimia tersebut ternyata kurang efektif dalam memisahkan logam dari bijinya sehingga banyak sisa bahan tambang yang kemudian dibuang sebagai limbah. Permasalahan ini dapat diatasi menggunakan bakteri Thiobacillus peroxidans. Bakteri ini mampu mengoksidasi belerang yang mengikat berbagai logam seperti tembaga, seng, dan uranium membentuk logam sulfida. 2. Dampak penerapan bioteknologi bagi kehidupan. Produk bioteknologi terutama yang dihasilkan melalui rekayasa genetika diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia, misalnya pemenuhan kebutuhan gizi, peningkatan taraf kesehatan, serta peningkatan produksi pertanian dan peternakan. Bioteknologi juga diharapkan membantu mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan terutama pencemaran. Namun, aplikasi bioteknologi juga menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam berbagai kehidupan. Poin A. Dampak di bidang lingkungan. Dampak positifnya adalah mengurangi pencemaran hama dengan menggunakan pestisida dan mengurangi limbah penggunaan Thiobacillus peroxidans. Dampak negatifnya menimbulkan kerusakan pada ekosistem. Yang kedua, hilangnya plasma nuftah. Poin B. Dampak di bidang sosial ekonomi. Dampak positif, terjadi persaingan untuk mencari tanaman atau hewan varietas baru melalui proses rekayasa genetika yang terjadi di kalangan industri. Dampak negatifnya, kesenjangan sosial dan ekonomi pada masyarakat karena produk-produk dari petani dan peternak tradisional mulai tersisih oleh adanya produk-produk rekayasa genetika. Hal ini mengakibatkan banyak petani dan peternak tradisional kehilangan mata pencaharian. Petani maupun peternak tradisional yang ingin mengembangkan bibit hasil bioteknologi mau tidak mau harus membayar royalti kepada pihak penemu bibit tersebut. Poin C. Dampak kesehatan. Dampak positifnya,
Adanya penemuan produk-produk maupun hormon hasil rekayasa genetika mengakibatkan produk tersebut lebih murah dan mudah diperoleh oleh masyarakat. Dampak negatifnya, penggunaan produk kesehatan hasil rekayasa genetika dapat mengakibatkan timbulnya alergi. Bahkan, beberapa produk transgenik dapat mengakibatkan seorang menjadi resisten terhadap beberapa jenis antibiotik tertentu. Misal, seorang yang mengonsumsi tomat flavor safor yang mengandung gen resisten terhadap antibiotik. Poin terakhir, poin D, dampak etika moral. Penerapan teknologi cloning yang dikhawatirkan akan diterapkan pada manusia dianggap merendahkan martabat manusia. Cloning pada manusia sangat ditentang karena tidak sesuai dengan etika, moral, dan melanggar aturan agama. Oleh karena itu, para ilmuwan diharapkan dapat bersikap dan bertindak bijaksana dalam melakukan rekayasa genetika. Sebaiknya, dalam menciptakan produk bioteknologi, selalu menggunakan pola pikir ilmiah dan selalu memperhatikan aturan etika dan moral yang ada. Tuhan menganugerahkan pola pikir manusia agar dapat menggunakannya untuk menciptakan produk-produk yang bermanfaat bagi manusia tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon dimaaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.